Oh belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sukses buat petani di seluruh Indonesia. Di sini kami tim BASF Indonesia dan juga tim technical service dari tim BASF Indonesia akan memberikan informasi sistem padi semut ataupun sistem padi modern yang akan disampaikan oleh Pak Adi GSPL dari wilayah Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, akan memberikan bagaimana cara membuat persemaian modern yang diaplikasikan dengan standar top. Nah, untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan langsung kepada Mas Dwi selaku technical service dari tim BASF Indonesia dan juga Pak Adi GSPL sebagai narasumber yang akan menerangkan sistem padi modern. Mungkin untuk menyingkat waktu saya serahkan langsung kepada Mas Dwi sebagai technical support dan juga Pak Adi sebagai narasumber. Monggo Mas Dwi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat petani di seluruh Indonesia yang sedang mengakses laman Facebook BASF Petani Sejahtera. Hari ini kita akan live secara langsung mengenai teknologi semut plus standar top langsung dari Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Di sini kita punya beberapa perlakuan mengenai apakah itu semut. Nah, saya di sini sudah bersama Bapak Adi sebagai narasumber kita dari teknologi padi semut. Kepada Pak Adi bisa dimulai untuk apa itu tentang semut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semut, semai modern padi. Salam GSPL, Gerakan Sayang Padi Lampung. Di sini saya Adi GSPL akan sedikit membawakan tentang bagaimana cara-cara pembuatan semut, semai modern padi. Nah, ini contoh dari semut itu sendiri, ya, yang masih umur muda ini. Kita lihat dan ya. Bagaimana cara-caranya bikin ini? Mari kita ikuti selanjutnya. Selama kurang lebih 30 menit di sini. Oke. Ya. Silakan Pak Adi. Yang pertama, tentu kita akan memilih benih. Benih usahakan benih yang bagus dengan daya tumbuh minimal 80 hingga 90% agar tumbuhnya semut nanti lebih bagus. Nah, bagaimana caranya pengelolaan atau cara-cara bikin semut ini dari benih? Benih ini yang pertama kita peram atau rendam dengan air. Ini kita rendam dengan air kurang lebih 24 jam. Usahakan setiap 6 jam airnya diganti agar mutu dari air dalam perendaman ini sangat bagus. Nah, setelah daripada perendaman 24 jam, kita lakukan penirisan. Ya, lakukan penirisan dari rendaman tadi kurang lebih 30 menit. Kita tiriskan karena kita ada perlakuan produk ya menggunakan standar top. Ya, ini contohnya warnanya dalam perlakuan seperti ini. Nah, ini contoh perlakuan. Kemudian kita peram selama 24 jam. Kelengkapannya Pak. Dan ini untuk kelengkapannya. Dan ini standar topnya. Dalam 25 mili ini kita gunakan 25. Untuk 25 mili ini untuk 5 kilo benih padi. Dicampurkan setelah kita tiriskan 30 menit tadi. Ada untuk APD-nya biar kita aman terjaga dalam aplikasi produk standar top ini. Nah, setelah kita peram, ini hasilnya. Ya, kelihatan akarnya mulai tumbuh, memutih dan terlindungi dari warna hijau yaitu standar top. Ya, ini siap untuk diaplikasikan tabur benih.
bagaimana untuk tabur benih dan apa yang dipersiapkan. Nah, ini tanah yang belum kita ayak. Ya, kita ayak dulu untuk menghasilkan mutu daripada media lebih bagus, yaitu lembut, gembur, agar nanti benih tumbuh dengan bagus. Nah, ini pengayaannya seperti ini contohnya. Dan ini hasilnya. Ini hasil yang udah kita ayak. Ini kita hasilnya udah ayak, bagus ya. Dan ini pupuknya. Nah, pupuk ini sama media tanah ini perbandingannya untuk media semut nanti 7 daripada media tanah yang udah diayak dan 1 pupuk kandang yang sudah diayak. Saya menggunakan pupuk kandang sapi yang sudah difermentasi. Hasilnya nanti akan bagus ini. Dan untuk contoh hasil daripada pencampuran ini hasilnya. Ya, ini hasilnya daripada sudah tercampur. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lanjutkan persemaian padi yang sudah kita persiapkan tadi, yang udah daya tumbuhnya siap ditaburkan. Ini caranya. Ya, ini proses persiapan media tanam. Jadi Pak Adi akan mempraktekkan bagaimana cara mempersiapkan tadi yang media perbandingan 7:1. Nah, ini sudah saya ratakan, kemudian kita padatkan. Nah, ini mengapa kita padatkan? Agar konstruksi akar nanti lebih kuat, rapat, kuat. Untuk ketebalan kurang lebih, ketebalan tanah ini kurang lebih 1 sampai 1,5 cm agar nanti hasil yang kita harapkan lebih bagus. Setelah kita padatkan, kita taburi benih. Berapa itu Pak kebutuhannya? Nah, untuk kebutuhan kurang lebih 1 gelas kemasan ya, 1 gelas kemasan atau kurang lebih 100 gram per dapok tray ini dengan ukuran 28 kali 60 cm. Nah, ini taburkan seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ya, ini hasilnya yang sudah kita taburi. Selanjutnya kita tutup kembali dengan media yang sama. Kita kembali tutup dengan media yang sama. Ya, seperti ini. Ya, ini hasilnya. Ini hasil yang sudah jadi, sudah tertutup. Jadi kemudian jangan dipadatkan, biar nanti tumbuhnya lebih bagus. Setelah itu kita hemparkan seperti ini. Lakukan penyiraman. Nah, ini untuk melakukan penyiraman agar kelembapan media itu terjaga. Ya, cukup. Nah, ini agar kelembapan media terjaga, nanti daya tumbuhnya lebih bagus. Setelah itu kita lakukan penutupan dengan plastik. Ya, dengan plastik terpal. Plastik terpal ini yang udah lama. Ya, yang udah lama, jangan yang baru. Kalau yang baru nanti bisa tidak menimbulkan daya tumbuhnya bagus. Dengan plastik lama daya tumbuhnya nanti akan bagus. Jadi nah, yang baru ya. Ini yang menggunakan tray. Bapak-bapak yang menggunakan tray silakan seperti ini cara-caranya membuat semut. Nah, bagaimana yang tidak mempunyai tray? Ada cara baru. Yaitu seperti ini. Ini menggunakan plastik mulsa atau plastik yang ada di pasar, yang penting tidak tembus air. Jadi kalau nanti tembus air akan masuk ke tanah, agak sulit nanti dalam penggulungannya. Prosesnya sama dengan cara nyemai dengan yang di tray. Ya, kita masukkan tanah.
Kemudian kita ratakan. Ya, kita ratakan, cukup Mas. Cukup. Diratakan. Kita ratakan dengan ketebalan yang sama seperti tray tadi, kurang lebih 1 sampai 1,5. Cukup. Cukup. Ini nggak harus pakai serop kayak gini, pakai kalau nggak ada cetok, Ya, cetok. kayu atau tripod, Pakai ondrong bisa. Cara yang ada di rumah apa Ya. bisa dipakai itu. Yang penting intinya ini rata ya, jangan biar akarnya sebarannya juga rata, benihnya rata gitu. Jadi kesuburan tanahnya juga tetap rata. ya. Kita jaga kesuburan tanahnya biar tetap rata. Setelah rata kita padatkan. Ya, sama prosesnya. Prosesnya sama dengan yang di tray tadi. Kita padatkan agar nanti konstruksi akar itu berkaitan kuat, sehingga nanti dalam proses penggulungan akhir itu akan lebih bagus. Nah, setelah ini kita taburi benih. Ya, ya Mas, kita taburi benih Mas. Tabur rata ya. Ya, tabur rata. Pak, takarannya Pak. Ini takarannya karena ini kurang lebih 4 tray, kurang lebih ini 400 gram atau 4 gelas kemasan. Ini udah kita campur dengan standar Ya, ini udah. untuk imunisasinya. Jadi pada saat perenam tadi itu Pak Adi udah mempraktekkan untuk dicampur dengan standar top. Ini benihnya udah tumbuh, tetap ada Nah. kelihatan ada hijau-hijaunya ini dari standar topnya. Oke, Ini contoh yang udah jadi. yang udah jadi ini. Ya, seperti ini udah jadi. Nah, ini seperti ini udah jadi, ini lakukan juga penutupan hampir sama dengan proses di tray tadi. Sama hampir persis. Nah, ini. Sama. Ya, ini contoh ya. Ini hasilnya. Nih, yang udah tertutup. Ini udah tertutup. Ini seperti ini. Tujuannya apa Pak Adi? Ditutup. Tujuannya agar pertumbuhan atau kelembapan daripada benih nanti terjaga dan ketebalan kita panen benih nanti mencukupi. Jadi kita panennya panen benih ya. Ya, di sini panen benih. dulu. Ya. Bahasanya Nah. Pak Adi itu panen benih, jadi hasil semaiannya. Setelah itu seperti ini kita lakukan penyiraman. Penyiraman. Ya. Oke. Nah, ini lakukan penyiraman. Supaya panennya Ya. banyak melimpah. Kami menggunakan semut dan panen benih. Iya. Oke, setelah disiram. Nah, ini cukup, penyiraman cukup. Nah, tadi penggunaan penutupan bisa dengan terpal. Sekarang bisa dengan Waring. waring, atau kata saya waring ini. Ini bahasanya waring. Nah, ini bisa dengan waring untuk menjaga kelembapan atau supaya tidak terkena daripada sinar matahari secara langsung. Jadi tujuannya biar Ya. tidak terkena sinar matahari secara langsung, jadi stresnya juga enggak Nah, terlalu stres banget benih karena benih masih baru kan, kondisinya Ya, cukup, Mas. semai kering dan bahasanya. Itu dimodifikasi dengan teknologi yang jadi tetap kelembapan harus dijaga Jaga. hingga benih tumbuh Gimana dengan Pak cara baik. menjaga kelembapan? Disiram berapa hari sekali atau tiap Nah, hari? untuk yang model tutup seperti ini minimal yang pakai terpal 3 hari langsung dibuka sudah tumbuh. Kalau yang model ini minimal 1 hari sekali disiram. Kalau ini 3 hari tanpa siram langsung tumbuh bisa yang pakai terpal. Habis tumbuh disiram berapa hari sekali? Penyiraman itu minimal yang bagus 3 kali. Terutama siang hari harus pengamatan penyiraman. Jadi pagi, siang, sore? Ya, jadi itu yang lebih Sehari bagus. 3 kali Ya, kita makan lah. ya 3 kali itu. Nah, hasil-hasil dari ini semua itu ada di sini. Ya, ini ada perlakuan kita, terutama saya sebagai pelaku aplikasi. Nah, di sini umur 7 hari. Ya, ini 7 hari. Yang sebelah kanan. Ini tanpa menggunakan standar top atau kontrol, dan ini menggunakan standar top. Ini kalau 7 hari ya rata-rata seimbang, ya seimbang. Dan ini yang 10 hari. 10 hari dengan tray. Ya, ini yang dengan tray, 10 hari dengan tray. Ini di kami juga sudah bisa ditanam umur 10 hari. Ya. Ini yang menggunakan tanpa menggunakan standar top kontrol, dan ini menggunakan standar top kontrol. Nah, ini yang menggunakan tray di kami 10 hari sudah bisa
ditanam. Nanti bisa ada Nanti waktu terakhir ada ya bisa prakteknya. kita bagaimana yang dengan keluarin. plastik. Ini yang dengan plastik tadi. Yang di awal, nah ini contohnya udah jadi seperti ini. Jadi yang di awal tadi contoh, sekarang udah seperti ini. Ini yang menggunakan yang kontrol dan ini menggunakan standar top. Ini semut-semut yang sampai ke umur 10 hari. Nah, untuk Ya, yang ini standar top ya. ya ini standar top. Oke, selanjutnya Dan ini hasil yang udah siap panen benih. ini, Ya. 15 hari. Ini 15 hari panen. benih. Ini yang 15 hari benih kita siap panen. Ya. Ini umur 15 hari. Ini tetap ada perlakuan. Sini Pak Adi, teman-teman. Gimana Pak? Ini tetap ada perlakuan. Ini menggunakan ini yang kontrol. Ini yang menggunakan standar top. Ya. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya boleh nanti saya lihat ya. Saya menggunakan alat. Nah, Pak Adi sudah siap. Ya, saya menggunakan alat. Jadi mungkin baru saya di semut ini. Nah, ini Coba yang Nah ini ada kasus-kasus yang menurut saya menurut pengalaman saya ini banyak ini apa penggeret batang ya penggeret batang ini. Tanpa standar top ya. Ini tanpa standar top ini kelihatan Sudah ada bercak. dan ada bercak ini ya ada bercak. Ini bercak cukup ya ini yang tanpa menggunakan standar top. Nah, kelihatan Ini. kan di sini banyak Ya ini kasusnya. terkena penggerek batang. Ya, di semut fase saya tanpa pertanian. menggunakan standar top ini kena kasus ini. Nah, ini yang menggunakan standar top. Ini umur 15 hari yang siap panen. Ini dilihat, ini tanpa sensor. Ada kasus tapi tidak seberat yang tanpa menggunakan standar top. Ya ini hasilnya. Menurut saya dari awal pelakuan karena saya tiap hari ini lebih aman dengan menggunakan standar sebagai imunisasi awal di pembenihan semut semai modern padi. Nah ini bagaimana cara untuk panen semutnya ya. Yang ini Pak, yang pakai Oh iya, 15 hari. ini yang pakai mulsa. Wah, yang pakai mulsa ini. Ini yang pakai mulsa. Boleh kita cek lagi ya, kita cek lagi. Oke, cek lagi. Oh ya, ini ada yang pertama itu udah kelihatan. Ini ya, ini kelihatan. Belas daun. Itu pada leher. Bercak daun. Bas daun ada, ini juga ada. Ini ada. Ya lumayan ada untuk yang tanpa menggunakan standar top. Nah ini kasus-kasusnya ada juga. Ini dengan varietas yang sama, ya pembanding varietas yang sama. Nah itu. Ini yang menggunakan standar top. Kita cek ya. Kasus tidak seberapa menurut saya. Karena saya tiap hari mengamati kasus ada tapi tidak seberat dengan yang tanpa menggunakan standar top. Nah ini ya, nah ini nanti. Nah sekarang kita akan panen benih sekaligus mengetahui perakaran daripada semai semut ini. Kita lakukan yang tray dulu. Mungkin kita coba panen yang 10 hari dulu. Oh ya boleh. Nanti dulu Mas. Ya. Kita akan coba panen. Keunggulan standar top itu bisa dipanen di 10 hari. Nah, ini yang umur 10 hari Ya. yang menggunakan standar top. Nah, ini yang menggunakan standar top. Kita panen ya 10 hari. Mungkin baru 10 hari kita semai udah bisa kita tanam. Ini contohnya. Lihat akarnya. Nih akarnya. Ini udah putihnya itu lebih banyak. ini udah bisa digulung. Pak, kalau Iya. akar putih banyak apa tandanya itu Pak Adi? Ini ada terlihat ya, banyak akarnya memutih. Kelihatan putih bersih. Ya, seperti ini. Nah, ini Lebih siap untuk dipindah ya Pak ya? ini sudah siap dipindah, ini sudah bagus 10 hari. Bahkan untuk 7 hari pun. Gulung aja Pak, nggak apa-apa. Oh iya. Gulung aja Pak. Taruh di bawah mungkin nggak apa-apa. Nah, ini. Nah, ini udah bisa bawa ke sawah untuk di Nah, ini keunggulan semut umur 10 hari bisa di sawah. plus Bisa standar top ya Pak ya? ya, ini plus standar topnya. Nah, ini ya ini. Yang itu Pak. Nah, ini yang memang Yang panen 15 semut yang standarnya yaitu 15 hari hingga 18 hari. Apalagi yang 15 Nah, ini. hari Pak, coba Pak. Nah, ini yang
standar top yang pakai 15 hari ini sangat mudah malahan. Oh, lebih mudah Nah, malah. dia lebih agak. Wah. Nah, ini akarnya udah sebetulnya udah tembus melewati ini. Nah, nih. Akarnya udah tembus ini, akarnya udah tembus ke tanah Nah, banyak. ini buktinya kalau Nah, ini. standar top akarnya lebih Nah, banyak. ini. Apakah digulung ini akan rusak? Lihat. Tidak rusak. Ulangi Pak. Ya. Ulangi. Ya. Baik. Nah, ini. Pelan, Pak. Ini cepet kalau udah umur nggak apa-apa. Inilah contoh semut ya. Ini contoh semut sudah digulung. Bagaimana apa rusak? Kalau digulung katanya rusak ini, ya kan? Nah sekarang, biar yang online ya. bisa lihat Pak. Nah, Tadi Pak, Nah. yang lempar itu kayak mana Pak? wah tadi ya. Nah, Nah, nggak apa-apa. Inilah semut ya tanpa menggigit. Ini yang 10 yang umur siap panen. Nah sekarang kita panen yang menggunakan mulsa, yang dengan yang standar top. sebelah sana. Yang ini. Ya. Ya. Kita prakteknya di sini. Pak Adi. Ini. Pak Adi yang Nah, ini yang 15 hari siap panen. Ya. Seperti ini yang biasa saya lakukan. Ntar Mas. Nah, selebar ini bisa dikulung. Oh. Ya. Oh. Nah, Gulung luar karpet biasa. ya Pak ya. nih. Wih, akarnya. Ya. Akarnya gimana Pak? Nih, akarnya menyatu kuat. Wajib. Nah. Ini Inilah semut ya pemirsa, siap tanam. petani-petani di Indonesia, semut Iya. standar top akarnya nih bisa dilihat nih. Kalau Iya. akar kayak gini dipindah tanam nggak stres ya Pak ya? Alhamdulillah ada yang langsung hidup pokoknya untuk dipindah tanamkan. Itu. Inilah Coba, semut. Pak. Jadi jangan ragu. Kita lepaskan nggak apa-apa. Nah, Bentar Pak, agak jauh Mas KPI. ini. Sini Pak. Kita praktek kayak tadi Pak, rusak nggak Pak? Oh ya, boleh. Semut plus standar top. Karena ini apa? Ibaratnya 4 tray. Nah, Mantep. Keren. ini. Nggak rusak. Inilah semut ya yang selama ini kita tunggu hasilnya selama 15 hari. Jadi semutnya itu apa Pak Adi? Semut itu semai modern padi. Yang pencetus nama itu kayaknya saya sendiri, belum ada yang lain. Jadi Gitu. beliau Pak Adi ini udah berpengalaman se-Sumbaksel bahkan Sumatera ya Pak ya? Ya dulu sempat membantu bersama untuk di Ya. Sumatera. Kalau misalnya nanti diundang kemana-mana siap ya Pak Adi ya? Siap. Siap ya. Siap ya. Mudah-mudahan saling berbagi. Yang penting tujuan baik siap. Jadi tadi udah dijelaskan oleh Pak Adi bahwa semut teknologi semai modern dikombinasikan dengan standar top akan memberikan panenan bibit. Panenan ya Pak? Ya, saya panen bibit. bibit, panen benih. Benih padi itu lebih tahan bercak, kalau bahasa orang sini bercak atau bahasa kerennya blas, dan lebih tahan dari serangan sundep atau penggerek batang. Iya. Dan juga tadi dilihat akar putihnya itu lebih banyak, itu akan lebih memudahkan dalam. Coba Pak dicabut Pak. Oh ya, caranya. bagaimana cara ketika sudah sampai di lahan? Ya, kita karena ini lebar, kita boleh satu yang untuk yang kecil atau mungkin ini. Ini aja nggak? Oh ya, Cabut. ini ibaratnya udah dibawa ke lahan. Nah ini contoh. Nah ini contoh untuk apa ya? Banjarin ya, banjarin ketika ada orang tanam, kita lemparkan di belakangnya seperti itu. Ya, nanti akan ditanam ibu-ibu. Bagaimana cara tanamnya? Ini karena saya bapak-bapak, mudah-mudahan bisa ya. Cara ngambilnya. Nah, cara ngambilnya seperti ini, akarnya bagus. Oh, panjang. Ya, akarnya ini bisa ditanam langsung. Kita contoh lagi, kita ngambil. Nah, ini akarnya. Nah, ini untuk mengurangi kesetresan di saat penanaman padi di lokasi sawah. Ya. Nah, itu. Karena tanah masih ngikut ya, ada sedikit pupuk sehingga daya tahan untuk hidupnya mendekati 10 hari masih aman. Itu. Kurang lebih demikian. Ya, jadi kurang lebih itu lebih memudahkan kita dalam mencabut ini juga. Jadi benih padi yang kita tanam itu akan lebih tahan stres ya Pak. Ya, Adi, ya. betul. Jadi petani istilahnya udah nggak pusing, oh tanduranku stres, itu enggak ya. Iya. Itu teknologi semut
dikombinasikan dengan Standar top. sebagai Ya. perlakuan benih, campuran benih. Untuk imunisasi benih dari awal. Iya. Ini ditanamnya bisa manual dan mesin. Oh ya, untuk tanam ini bisa manual dengan mesin. Jadi Manual kita dan sudah mesin, ya. trik persemian semut ini bisa menggunakan mesin tanam Ristela Panther ya. Bagi-bagi yang mempunyai mesin tanam silahkan dimanfaatkan. Traynya juga dimanfaatkan dengan sistem yang sudah kami bawakan dari awal tadi ya, sangat mudah, jadi tidak ribet. Jadi semua sangat mendukung untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Iya. Dan untuk tanam manual juga bisa. Jadi Ya. jangan khawatir, wah saya semai ini kan saya nggak punya mesin tanam. Ini bisa untuk tanam manual juga. Jadi Ya. jangan khawatir. Jadi ingat, semut plus standar top akan membuat padi lebih tahan Belas dan pengerek batang. Ya. Intinya mengimunisasi benih agar benih tetap sehat di saat pindah tanam. Dengan benih sehat pasti otomatis dia akar akan lebih lebat, Lebih lebat, lebih banyak, pertumbuhan lebih bagus. ya, pertumbuhan padi lebih bagus. Itu. Salam sukses semut. Salam sukses temut, salam GSPL Gerakan Sayang Padi Lampung bersama PT BAS Indonesia. Ya, saya juga ucapkan terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan mungkin akan dibantu oleh teman-teman di ini. Setelah ini kita akan ada beberapa petani yang udah menyaksikan di sini gimana teknologi standar top yang udah digunakan. Gimana Pak? Tadi Pak? Monggo Pak. Oke. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Sini perkenalkan, nama saya Pak Tus Srimin, panggilannya Pak Tus. Di sini kami atau saya sudah sering sekali menggunakan atau semai kering ini atau semot atau semai modern untuk tujuan percepatan tanam pada lahan yang sudah disediakan oleh petani. Jadi semot ini bisa mempercepat kita bekerja di lahan. Baik, di sini kami sering menggunakan, sudah dua musim ini saya menggunakan standar top ini, dan kita gunakan secara seed treatment atau pencampuran benih pada saat benih setelah direndam. Jadi benih setelah direndam kita campur dengan obat ini atau insektisida ini, dan ini fungsinya ternyata sangat bagus sekali, yaitu dimana yang tidak menggunakan standar top ini sudah umur 15 hari sudah terkena becak-becak. Satu, kedua penggerek batang atau sundep. Dan situ juga di media itu ada orong-orong. Tanah terlalu basah, di situ ada orong-orong. Nah, ternyata yang pakai standar top ini bagus sekali, bersih dari orong-orong, bersih dari becak, dan bersih dari sundep. Nah, ini makanya saya sudah 2 kali periode menggunakan semut ini, jadi cukup bagus. Standar top ini digunakan untuk pencegahan secara dini hama dan penyakitnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh petani di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan persemian semut ini bisa berguna bagi kita semuanya, bisa menyejahterakan petani dan bisa melancarkan kegiatan-kegiatan dalam bertani. Itulah, mari kita gunakan standar top ini guna untuk imunisasi benih padi atau bibit padi yang sebelum tanam. Baik, terima kasih. Petani sejahtera, BSF standar top, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Bisa dilihat langsung gimana standar topnya bekerja di teknologi semut. Monggo Pak. Iya, iya. Ya. Hah? Ini ya. Oh. Jadi ini Bapak yang
yang tidak menggunakan Yang pakai ini yang nggak pakai. yang tidak ya, yang tidak menggunakan standar top ini udah kelihatan nih becak-becak daunnya. Terus ini udah busuk daun. Kemudian ada sundep nih, sundep. Nah, ada sundep, ada ini namanya lalat bibit ya, lalat bibit ada. Nah ini Ya, ini yang tidak menggunakan standar top. Ini yang menggunakan, alhamdulillah nih. ini Pak. Cukup Ini bagus. juga nggak apa-apa. Ya, cukup bagus. Nah, nih bersih, semuanya bersih. Nah, ini baru umur 15 hari. Nah, biasanya serangan ini diantara dari mulai umur 10 ya. 10 hari hingga 21 hari atau menjelang menjelang cabut, menjelang digulung. Oke, ini mungkin bisa dicontoh oleh petani seluruh Indonesia dalam melakukan persemaian semut ini. Oke, terima kasih Pak atas sedikit testimoninya tentang standar top. Jadi begitu rekan-rekan petani, acara live kita dari BASF. Mungkin selanjutnya kalau ada pertanyaan atau apa dari bapak-bapak di sini atau yang dari online mungkin ada nggak? Gimana Pak? Ada yang mau ditanya? Silakan. Untuk bapaknya ada komen Pak, coba bisa dilihat ya. Pak Santo mau pakai ini. Bisa dilihat Pak, ini yang tidak ini adalah tanaman yang tidak menggunakan standar top. Bapak ini yang bisa menggunakan lihat. standar top. Monggo Pak. Ini Silakan, yang Pak, menggunakan lihat, standar Pak. top. Pak, ini untuk super liter bisa menggunakan berapa botol ini Pak standar top Pak? Untuk 1 hektar, jadi bahasanya kalau untuk standar top itu hitungannya kita pakainya per kilo itu dosisnya 5 mili. Jadi kalau 1 hektar habisnya 20 kilo, 20 kilo itu berarti kan 4 kamplek ya. Kalau bahasa sini kan, 1 kampleknya kan 1 kotak, bisa pakai 4 kotak gitu, 4 kotak standar top. Jadi 100 mili Pak untuk 1 hektarnya 20 kilo. Tapi kalau sekarang banyak yang pakai hibrida juga cuma habis 10 kilo 1 hektar ya berarti cukup 2 kotak itu cukup. Oke. Itu harganya terjangkau nggak Pak? Harga terjangkau, nanti bisa dihubungi petugas BASF setempat untuk diarahkan ke kios mana yang akan dijual atau langsung tanya ke kios-kios terdekat juga bisa Pak. Ya. Oke, kita udah ready di semua kios-kios pertanian yang ada di Lampung ataupun di tempat lain. Ada pertanyaan mengenai bahan aktif standar top. Bahan aktif standar top itu yaitu fipronil sama piraklostropin dan metil thiofanat. Jadi ada kandungan fungisidanya 2 sama insektisidanya 1. Jadi bekerjanya, makanya tadi kenapa standar top di sini ternyata lebih tahan penggerek dan lebih tahan blast karena ada bahan aktif yang bekerja yaitu dari fipronilnya dan piraklostropinnya. Sehingga itu tanaman padi kan akan jadi lebih sehat dan juga lebih hijau daunnya gitu. Kalau untuk daya tahannya tadi kan kita lihat di sini seberapa lama daya tahannya, ini sampai 15 hari di persemaian aja masih relatif lebih aman dari serangan hama penyakit, baik itu sundep maupun dari penyakit blastnya. Jadi insya Allah sih dengan menggunakan standar top akan lebih, tanaman padi akan lebih sehat untuk siap pindah tanam, tahan stres juga gitu. Ini Pak, ada yang dari Pak Tigor cara mengangkat kalau mau tanam katanya, minta bilang. Pak Adi, mana Pak Adi? Ada pertanyaan. Ini Pak, cara ngangkat kalau mau tanam kayak mana Pak? Atau yang kecil aja kali ya Pak ya? Enggak, yang lebar aja. Biar ada lenturnya Pak Di. Biar ada lenturnya. Ya. Mungkin yang di situ Pak. Ya kita lepas seperti ini. Ini Pelan-pelan biasanya aja, Pak, lepasnya. dibanjarkan ya, dilemparkan ke belakang ibu-ibu yang tanam itu. Ini contohnya ya. Ini contohnya saya kasih, contohnya di sawah, dilempar situ di belakang ibu-ibu atau di sini kami namakan banjari benih. Nah itu contohnya. Setelah dibanjari biasanya ibu-ibu akan tanam. Nah, cara nyabutnya pelan-pelan aja Pak. Ini biasanya ibu-ibu akan dicabut seperti ini. Deket.
Nah ini bisa 3, bisa 2, bisa 1. Nah, kalau telaten satu. Pokoknya sesuai pesanan dari pemilik lahan. Nah, iya. Ya, kalau pemilik lahan minta satu-satu, ibu-ibu di sini itu udah bisa. Ya, satu-satu juga bisa. Contohnya untuk hibrida juga satu-satu, tidak rusak. Nggak rusak kan? Nah ini akarnya tidak rusak. Itu keunggulan Ya. Standard Top Plus Smooth itu. Nah, ini minta 3 ya 3 bisa. Nah, ini. Iya. Ini kalau dibanjarkan kena air lebih mudah lagi. Nah, Ini untuk cara tanamnya. jadi harus dibasahi dulu lebih bagus ya. Nanti ketika dibanjarkan Oh, kondisinya basah kondisinya ya? udah basah, Ya. dia menyerap air. Ketika ibu-ibu ini udah agak lembab, itu akan lebih mudah. Ya lebih mudah lagi. Sasi dari dalam gitu. Jadi keunggulan semut juga pakaian kita tanpa kotor, ya kan? Bapak tadi lihat dari awal saya mempraktekkan. Jadi pakaian seperti ini kita bisa membuat semut di depan-depan rumah. Ya. Itu sangat mendukung kita waktu kita sangat terbatas. Oke. Masih Kandungan perbuannya berapa persen? kandungannya 250. Mm-mm. Oke, ada lagi? Udah kan? Oke, untuk standar top dan semut itu bisa kita kombinasikan. Tadi keunggulannya lebih mudah, lebih praktis, lebih hemat tenaga, hemat waktu, dan lebih lagi plus standar topnya bisa lebih tahan dari serangan penggerek, serangan blast, dan akar padi itu jadi lebih kuat, lebih panjang, lebih banyak akar putihnya gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Bapak Heri Kusnandar untuk selanjutnya. Nanti BSF Petani Sejahtera itu terakhir ya. Oke, terima kasih Pak Adi GSPL selaku narasumber dari Sistem Persemaian Padi Modern, dan juga Mas Dwi Wirawan selaku Technical Service dari PT BASF Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu sekalian atas pemaparan dari Pak Adi selaku narasumber kita, dan juga Mas Dwi serta Bapak-bapak Pak Tursemen selaku testimoni yang telah menggunakan standar top tadi sudah bercerita juga, dan bapak-bapak sekalian yang telah hadir untuk menyaksikan dari sistem semai modern di lahan Bapak Adi. Untuk selanjutnya, apabila bapak dan ibu sekalian ada pertanyaan, mungkin bisa bertanya di BASF, di link Facebook BASF Petani Sejahtera. Mungkin itu saja acara hari ini untuk sistem padi semut yang bekerja sama dengan PT BASF Indonesia, yaitu menggunakan produk standar top di perlakuan benihnya. Mungkin sebelum saya tutup, kita ucapkan alhamdulillah, dan juga BASF Petani Sejahtera. Oke, mungkin itu aja dari saya dan juga Pak Adi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya ada penyerahan hadiah. Oke, ini ada ya sedikit kenang-kenangan ya dari BASF kepada Bapak Adi. Beliau itu salah satu penggagas semai modern. Memang benar-benar saya baru tahu ternyata di Purbolinggo ini ternyata ada seorang tokoh yang menginspirasi petani di Indonesia. Jadi ada sedikit apresiasi dari kami kepada Bapak Adi, meskipun sedikit mungkin berguna. Silakan Mas Heri. Untuk Pak Adi ada kenang-kenangan dari BASF. Adi, Ya, terima kasih. Terima kasih BASF yang telah bersama Foto. kami beberapa hari ini saat ini.
Mohon maaf kami Adi GSBL dalam penyampaian materi semut ini apabila ada kekurangan. Inilah kemampuan saya yang masih harus belajar terus tentang bagaimana cara membuat semut ini agar berguna dan bermanfaat bagi petani-petani di Indonesia. Salam petani sejahtera, Bas Indonesia. Terima kasih. Semut plus standar top. Semut pancen oke. Standar top. Standar top, yes. Yes. Oke, terima kasih